Inilah penampakan keramba jaring apung di sepanjang pantai timur Pangandaran. Keramba apung ini adalah milik PT Pasifik Bumi Samudra atau PT PBS. Saat ini jumlah keramba yang terpasang memang baru segelintir. Namun sesuai perizinannya, PT PBS akan membangun keramba apung di lokasi seluas 3,29 hektar. Lokasi ini hanya berjarak 264 meter dari bibir pantai timur Pangandaran dan berada kurang dari 100 meter dari batas terluar cagar alam Laut Pangandaran. Celakanya, tidak hanya PT Pasifik Bumi Samudra saja yang mengantongi izin keramba apung di pantai timur Pangandaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan izin serupa kepada PT Vietmindo Interpasifik. Ditemui realitas di sela-sela kegiatannya di Pangandaran pekan lalu, mantan Menteri KKP sekaligus tokoh asli Pangandaran, Susi Pujiastuti, menegaskan perizinan KJA menyalahi ketentuan zonasi. Menurut Susi, zonasi KJA seharusnya ditempatkan di wilayah lepas pantai agar tidak merebut ruang hidup nelayan dan wisata air. Suara hati teman-teman nelayan di Pangandaran bagaimana dengan keberadaan KJA? Kalau bukan cuma nelayan, pelaku pariwisata terutama kan terganggu. Karena itu 200 meter dari pinggir pantai. Di seluruh pantai selatan Jawa, pantai yang aman untuk wisata, kegiatan nelayan tradisional, itu cuma ada di Pangandaran dan Batu Karas. Nah, dari dua tempat ini yang paling aman selain pantai barat Pangandaran adalah pantai timur. Jadi tidak masuk akal aja kalau 200 meter dari bibir pantai dipasang KJA. Oke, lalu izin itu bisa keluar dari Kementerian Kelautan, tanggapan Ibu bagaimana, Bu? Ya, PKKR. ya itu sangat tidak bertanggung jawab saya anggap. Oke, jadi nanti akan memohon untuk ditinjau ulang ya, Bu ya? Terakhir Ya Bu, harus diberhentikan. tahun 2017 Bu, saat itu program KJA offshore diresmikan Pak Jokowi bersama dengan Ibu juga hadir. Bedanya apa Bu dengan KJA Kita kan offshore? jauh dari pantainya, jauh tidak di bibir pantai. Jadi lokasinya berbeda ya Bu ya? Jauh sekali beda. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tidak menampik saat ini ada 3 entitas yang mengantongi perizinan KJA di pantai timur Pangandaran. Perizinan tersebut diteken langsung oleh pemerintah pusat. Namun, Dinas KKP Pangandaran menegaskan perizinan tersebut berbenturan dengan tata ruang dan wilayah Kabupaten Pangandaran, sebab lokasinya berada di wilayah konservasi. Di mana Pangandaran itu mempunyai 91 km perairan, di mana 91 km perairan itu semuanya itu adalah wilayah konservasi, sesuai dengan Permen KP nomor 1 tahun 2022 itu. Oke. Dan juga Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2022. Jadi 91 luasan perairan yang ada di Kabupaten Pangandaran itu semuanya adalah wilayah konservasi. Ya. Oke. Jadi memang peruntukannya sebenarnya secara zonasi untuk konservasi ya Pak, tata ruangnya secara Betul. tata ruang ya. Itu untuk konservasi, di mana kalau kita mengacu ke Permen KP nomor 1 tahun 2022 itu adalah pertimbangannya untuk melindungi habitat penyu dan lobster. Kenapa dijadikan wilayah konservasi itu? Oke. Gitu. Lobsternya itu habitatnya dilindungi ya, bukan lobster untuk dibudidayakan berarti ya? Bukan, kalau melihat di Permen KP-nya seperti itu. Kenapa dijadikan zona konservasi di Pangandaran 91 km itu? Karena memang untuk menjaga habitat penyu dan lobster gitu. Oke. Nah, kemudian faktanya kan sekarang ada yang disebut-sebut oleh Bu Susi ya Pak, ada 3 perusahaan katanya kan, yang apa namanya diberikan izin untuk membuat KJA di situ. Nah, sepengetahuan Bapak sebagai Kepala Dinas, apakah mereka itu sebenarnya sudah mengantongi izin PKKPRL ya Pak ya? Apakah mereka sudah ada masing-masing? Kalau saya lihat faktanya di lapangan memang itu izin sudah terbit untuk 3 pemanfaat. Satu untuk Pak Supri, yang satu untuk PT PBS, dan satu lagi PT Vietmindo. Semuanya sudah terbit. Sebetulnya berdasarkan Perda itu di sini jelas
tidak diperbolehkan pemasangan keramba jaring apung gitu. Cuman mungkin ada pertimbangan lain ya di sini karena ada di Perda ini ada yang diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Tapi saya lebih menggarisbawahi ketika memang sesuai fakta di lapangan bahwa yang terpasang itu adalah keramba jaring apung. Kini nasib pesisir timur Pangandaran masih berada di persimpangan. Masyarakat menunggu masa dan kepastian. Lautnya bakal dibelit oleh gurita bisnis keramba, ataukah dibiarkan lestari untuk nelayan dan pariwisata. Saya tahu Kaja itu setelah izinnya sudah keluar. Sebelumnya memang tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah daerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.